Jelas cetha welo-welo. Padahal sebelumnya ketika Habib Fikri menyampaikan bahwa satu Habib bodoh lebih utama daripada 70 ulama yang alim, itu Habib Fikri sendiri katanya belum pernah mendengar adanya ajaran di Ba'alawi. Padahal Habib Bahar mengatakan bahwa ini adalah salah satu dari thorikohnya Ba'alawi yang menjadi doktrin dari Ba'alawi. Entah siapa yang bisa dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, belum lama ini Habib Bahar mengomentari tentang pertemuan Guru Gembul dengan Robito Alawiyah di kantor Robito Alawiyah pada tanggal 8 September tahun 2024 kemarin, yang berkaitan dengan Guru Gembul. Waktu itu mengutip beberapa pernyataan Habib Bahar, yang dari pernyataan Guru Gembul itu mengatakan bahwa Habib Bahar itu melukai hati masyarakat. Di sini Habib Bahar dengan jelas dan cetha welo-welo bahwa Habib Bahar itu benar-benar menganggap bahwa pernyataan satu orang Habib yang bodoh lebih utama, lebih mulia daripada 70 ulama yang alim tetapi bukan Habib atau bukan Syarif. Ini suatu pernyataan yang mengejutkan, di mana Habib Bahar menegaskan kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang disampaikan oleh As-Sindi dan dipercayai oleh Habib Bahar merupakan bagian dari thorikoh Ba'alawi. Artinya apa? Ketika suatu kalimat atau suatu ajaran itu dijadikan sebagai thorikoh di dalam Ba'alawi, yang artinya bahwa Ba'alawi seharusnya meyakini hal yang sama. Semua Ba'alawi seharusnya itu berkeyakinan hal yang sama seperti yang diungkapkan oleh Habib Bahar, bahwa satu orang Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 ulama yang alim. Itu kalau seandainya kalimat As-Sindi ini itu dijadikan sebagai salah satu bagian dari thorikohnya Ba'alawi, maka ketika ada Habib-Habib Ba'alawi yang tidak berpegangan teguh kepada ajaran-ajaran ini, dianggapnya tidak sesuai dengan thorikohnya Ba'alawi. Ini pernyataan yang sangat mengejutkan. Bukan hanya itu suatu ajaran personal, tetapi dikatakan bahwa ajaran ini merupakan bagian dari thorikoh Ba'alawi. Luar biasa sekali. Mari kita simak videonya terlebih dahulu sebelum kita membahasnya. Nah, itu juga si Gembul bahas tentang satu Habib lebih mulia dari 70 kiai alim. Perlu anak luruskan. Dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada thorikoh Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Baina Syaraful Ilm wan Nasab, atau Baina Syaraful Nasab wal Ilm. Itu Manhajus Sawi, kitab thorikoh Ba'alawi. Di situ kan Syekh Abil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, "Man afdal? Syarifun atau alim ya'mal bi ilmi?" Gitu. Siapa yang lebih? Jadi ana lagi bahas kitab, ana lagi buka kitab, lagi ngajar. Dan ini yang ngomong kitab, yang ngomong bukan Bahar, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi dalam kitab itu. Ketika beliau ditanya tentang itu, Gembul, ente dengar ini. Ketika beliau ditanya dalam kitab itu, man afdal, syarif atau alim ya'mal bi ilmi? Fatata Rasulullah, beliau menundukkan kepala merenung gitu. Farafa'a faqala syarifun, beliau berkata syarif yang lebih utama. Wa atau syarifun jahilun afdal min sab'ina alimin, atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Jelas cetha welo-welo
Padahal sebelumnya ketika Habib Fikri menyampaikan bahwa satu Habib bodoh lebih utama daripada 70 ulama yang alim, itu Habib Fikri sendiri katanya belum pernah mendengar adanya ajaran di Ba'alawi. Padahal Habib Bahar mengatakan bahwa ini adalah salah satu dari thorikohnya Ba'alawi yang menjadi doktrin dari Ba'alawi. Entah siapa yang bisa dipercaya. Oke, poin yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah Kiai Imaduddin pada video sebelum-sebelumnya pernah menyampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh Habib Bahar di dalam kitabnya As-Sindi itu tidak ada. Di dalam kitab aslinya tidak ada kalimat bahwa As-Sindi pernah mengatakan satu orang Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 ulama yang alim. Kenapa di Ba'alawi itu ada penambahan-penambahan yang seperti itu? Itu bukan dilakukan oleh As-Sindi. Kemudian poin yang kedua, kita berandai-andai saja seandainya pendapat As-Sindi ini benar. Maka pendapatnya As-Sindi ini sifatnya itu adalah opini. Ketika As-Sindi ditanya oleh seseorang tentang posisi syarif dengan ulama, itu dijawabnya demikian dan itu bersifatnya adalah opini menurut As-Sindi. Di mana ulama-ulama yang lain itu tidak mengatakan hal yang demikian. Artinya itu adalah opini personal dari As-Sindi. Itu seperti kita mengatakan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ghazali itu lebih mulia yang mana? Kalau bagi seorang yang cinta kepada ilmu fikih dibandingkan ilmu tasawuf, maka dia akan mengatakan bahwa Imam Syafi'i yang ahli fikih itu lebih utama, lebih mulia daripada Imam Ghazali. Tetapi bagi orang yang mencintai dunia tasawuf dan mendalami dunia tasawuf, yang mengikuti pemikiran-pemikirannya Imam Ghazali, maka akan berpendapat bahwa Imam Ghazali itu lebih utama dan lebih mulia daripada Imam Syafi'i. Bagi orang yang mencintai kedua-duanya, maka dia akan mengatakan bahwa baik itu Imam Syafi'i maupun Imam Ghazali sama-sama mulia, sama-sama utama. Gitu. Itu namanya opini. Bukan sesuatu yang mengikat. Bukan aturan fikih semisal yang kalau tidak dilakukan dosa, kalau dilakukan mendapatkan pahala. Atau bukan juga merupakan bagian dari i'tiqad atau tauhid, yang kalau percaya itu di jalan yang benar, kalau tidak percaya itu tersesat. Itu bukan bagian dari itu. Tetapi kalau seandainya pun As-Sindi pernah mengatakan yang demikian, itu sifatnya adalah opini yang tidak mengikat. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, seandainya pun benar As-Sindi mengatakan bahwa satu orang syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 ulama yang alim, konteks syarif yang bodoh di sini itu harus diperjelas konteksnya bodoh dalam hal apa. Apakah bodohnya itu dalam hal kecerdasan intelektual atau dalam hafalan atau dalam akhlak? Kalau seandainya seorang syarif yang tidak terlalu pintar, hafalannya tidak kuat, tetapi memiliki akhlak yang baik, memiliki tata krama yang baik, memiliki sopan santun yang baik, menghargai kepada yang lain, maka pendapat ini masih bisa kita terima. Masih bisa kita terima pendapatnya kalau seandainya konteksnya adalah bodoh dalam hal hafalan, ilmu, kemudian kecerdasan, tetapi masih memiliki aspek nilai positif, baik itu dalam tata krama, akhlak, maupun nilai-nilai bermasyarakat. Itu masih kita terima. Tetapi seandainya jika bodohnya itu bodoh murokab, artinya bodohnya itu sudah bodoh, ilmunya kurang, akhlaknya juga tidak mumpuni, kelakuannya tidak patut dicontoh, kemudian omongannya itu selalu provokasi, maka dari aspek manapun pendapat ini tidak bisa dibenarkan.
dan tidak bisa dijadikan hujah. Itu poin yang nomor 3. Kemudian poin yang terakhir, sebenarnya pendapat ini yang mengatakan bahwa satu orang Habib bodoh lebih utama daripada 70 ulama yang alim, itu tidak pantas dijadikan sebagai dalil, sebagai hujah bagi Ba'alawi untuk diajarkan dari generasi ke generasi. Sebenarnya tidak pantas ini. Mengapa tidak pantas? Karena ini sangat berpotensi menimbulkan kesombongan-kesombongan di dalam hati. Menimbulkan rasa bahwa saya itu mulia, saya itu lebih utama. Menimbulkan sikap untuk merendahkan kepada ulama-ulama yang alim, yang ahli ilmu. Mungkin dari saya cukup sekian. Bila banyak salah saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.